Seorang wanita depresi karena kehilangan anaknya tahun lalu. Suatu hari ia mendatangi penjaga kuburan anaknya dan berkata, "Halo, saya yang selama ini mengirim uang agar Anda dapat membeli bunga dan menaruhnya di makam anak saya. Saya mau berterima kasih." "Maaf Nyonya, memang uang itu selalu saya belikan bunga, tetapi saya tidak pernah menaruhnya di makam anak Anda," jawab pria itu. Wanita itu pun gusar. "Menurut saya, orang mati tidak akan melihat keindahan bunga. Karena itu bunganya saya berikan pada rumah sakit, panti jompo, atau mereka yang sedang bersedih. Orang-orang yang masih hidup dapat menikmati keindahan bunga, Nyonya," jawab pria itu. Wanita itu terdiam dan pergi. 3 bulan kemudian, wanita itu kembali mendatangi penjaga kuburan dan berkata, "Saya berterima kasih atas nasihat Anda. Anda benar bahwa membahagiakan yang masih hidup lebih berguna daripada meratapi yang sudah meninggal. Ketika mengantarkan bunga itu ke rumah sakit dan panti jompo, saya juga turut bahagia." Sahabatku, mengasihani diri sendiri akan membuat kita terperangkap di kubangan kesedihan. Selalu ingat bahwa dengan menolong orang lain, sesungguhnya kita telah menolong diri sendiri. Sukses untuk Anda semua. Iblis itu punya kerja tipu-tipu. Iblis punya kerja. Saya mau tanya kita dulu. Boleh jawab kuat. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara agak ragu-ragu. Ulang. Tipu itu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau saya bilang kepada Bapak, kenapa tidak ikut gereja? Perasaan dengan pendeta tanya. Dia bilang, "Saya sakit Pak Pendeta, saya sakit." Ketemu istrinya, saya bilang, "Ibu, bilang Bapak sakit." Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang, "Bapak, ibu bilang Bapak tidak sakit." Terus dia bilang, "Saya sakit tapi belum kasih tahu ibu." 2. Satu tipu melahirkan tipu. Pak Pendeta, kami di sini kami tidak tipu. Kami hanya biasa pakai 2 kata. Sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi, Pak. Tahu juga. Kalau setapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi pengurus kaum Bapak? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau sudah tapi dia tidak mau lagi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak datang ikut ini acara, terus tanya dia, "Kenapa tidak ikut acara?" Sebenarnya, sudah. Saya sudah tahu engkau pun maksud itu, tidak usah lanjut. Cuy. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada ikut ibadah? Coba semua lihat dia coba. Kenapa lebih banyak lihat ke sini? Saudara maksud apa sebenarnya? Ada satu anak, ini kisah lama, saya mau kisah saja. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Tapi ini anak laki-laki setiap kali mau kencing dia minta dia pun bapak yang kasih kencing. Tapi bapak pejabat jadi bapak perasaan. Akhirnya bapak ajar dia punya anak. "Adek, kalau adek mau kencing, adik kasih tahu bilang adek mau menyanyi." Itu jurus berhasil itu. Setiap kali dia punya bapak duduk sama staf begitu, ini anak mau kencing dia datang, Papa, yuk adik mau menyanyi." Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om. Om, yo, adik mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia punya om bilang, jangan ini sudah malam ini, jangan. Ini anak dia bilang, om, yo, adik mau menyanyi. Dia punya om bilang, tidur nanti bayi di sebelah mana, tidur nanti om. Ini anak sudah tidak tahan dan dia bilang, om, tidak bisa, adik harus menyanyi sudah. Dia punya om juga kasihan dia punya om bilang, sudah kalau begitu nah,
Adik menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya tanya dulu siapa yang salah? Papa atau om? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om tuh. Nah kita sementara berhadapan dengan pekerjaan iblis yang suka tipu. Pak Ibu, bukankah kita melihat dalam rumah tangga seringkali kasih itu menjadi pudar, anggur itu menjadi tawar. Ketika Yesus berkata akhirnya kepada murid-muridnya, ya mamanya nggak cukup memohon-mohon sama dia, enggak. Maria hanya berkata mereka kehabisan anggur. Tidak dikatakan di situ Maria meminta untuk dia meminta membuat mujizat, enggak. Mereka kehabisan anggur. Anggur berbicara tentang kasih dalam rumah tangga. Dan akhirnya Yesus berkata di situ ada tempayan untuk kolam pembasuhan. Pada zaman itu orang Yahudi kalau bikin pesta harus ada air untuk cuci kaki. Lalu mereka masuk ke ruang pesta. Tempayan itu ada 3, Yesus bilang isi semua dengan air. Dan bawa kepada pemimpin pesta. Mereka semua kaget karena dia bilang begini, biasanya orang bikin pesta di depan dikeluarin anggur yang terbaik. Anggur itu semakin lama semakin mahal harganya karena semakin enak. Ya, tetapi dia berkata baru kali ini saya mendapati di dalam sebuah pernikahan anggur yang asam duluan, yang terakhir yang terbaik. Apa artinya Bapak Ibu? Ya kalau kita ada di dalam Tuhan dan Yesus ada dalam hidup kita, semakin lama pernikahan kita menjadi semakin manis. Amin. Seperti itukah Bapak Ibu? Amin. Dulu waktu masih pacaran baru menikah gandengan tangan, ya. Pacarnya kesangkut batu, batunya dipukulin. Iya enggak Bapak-bapak? Ya, dasar batu nakal ya. Begitu sudah menikah 10 tahun istrinya kesangkut, dibilang apa? Mata di mana? Itu batu nggak salah, lu aja yang nggak punya mata. Ya, tidak usah angkat tangan yang terjadi pengalaman pribadi ya. Tapi kita berdoa ketika ada Yesus harusnya semakin manis karena Tuhan ada dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu kita ada dalam sebuah ya kita akan pembaharuan janji nikah lagi karena mungkin yang banyak yang anggur-anggurnya tidak dibilang. Ada yang tanya sama saya, Bu ini berarti kita nikah lagi diberkati lagi. Ya saya bilang kalau nikah lagi pasangannya beda Pak. Ini pasangannya sama kan? Pastikan semua pasangannya sama kan? Nggak ada yang ketukar kan? Ya berarti kita hanya meminta kembali Tuhan memberkati. Karena di tempat inilah pernah terjadi Yesus memulihkan sebuah pesta pernikahan yang kehabisan anggur. Kita berdoa Bapak Ibu, kalau kita hidup rukun bersama, anak-anak itu bahagia, happy. Kalau kita hidup rukun bersama, anak-anak kita nggak jadi anak-anak yang liar. Mereka nggak harus cari pacar kanan kiri. Kenapa? Karena mereka mendapat cukup kasih sayang di tengah rumah tangga. Melihat mami papinya hidup akur, gandengan tangan, ya mesra-mesraan. Bukankah firman Tuhan berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Kenapa kita membutuhkan anggur yang baru? Supaya berkat Tuhan itu tercurah di dalam hidup kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau
kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada
Bahagia itu semua kembali kepada diri kita. Bahagia itu kita yang membuat, ya. Dan kalau masalah sehat, masalah usia, kalau saya boleh katakan bahwa usia itu kan hanya angka, ya kan? Jangan pernah takut atau khawatir untuk menjadi tua, karena tua itu pasti, ya kan? Jalani saja dan syukuri. Kalau saya seperti itu, jadi bukan sesuatu yang, aduh kalau nanti saya tua bagaimana ya, saya gini. Jalani aja, semua jalani tanpa kita sadari, tiba-tiba kita udah usia segini. Dan rata-rata yang saya tanya pada kawan-kawan yang usia udah 70, rata-rata 70 ke atas, sama. Jadi mereka usia itu hanya angka, tapi perasaan kita tuh tidak merasa seperti usia itu. Jadi kita tetap aktif, gitu. Tetap aja menjalankan. Dan saya kebetulan di dunia entertainment, dunia film, di mana kita harus menghafal senario, ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita jadi masih aktif, ya, gitu. Jadi itu yang saya syukuri, di mana dunia itu yang membuat saya selalu bertemu dengan pemain yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Itu saya kira mempengaruhi jalan hidup saya menjelang bukan menjelang, ya, memang udah tua. Tapi katanya ada orang yang bilang nggak boleh bilang tua, usia lansia itu. Jadi yang penting jangan pernah kita merasa khawatir atau takut menjadi tua. Yang penting jalani, syukuri, dan nikmati. Dengan yang kita berusaha untuk tetap bisa menjadi hidup sehat, ya, gitu. Tentu apa yang dengan hidup sehat itu olahraga tentunya, ya, dan makanan itu juga sangat mempengaruhi. Dimana saya merasa bahwa usia semakin bertambah itu kita harus menghindari gula. Jadi itu yang udah pasti kita hindari. Gula itu pasti saya sudah jauhi, dan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Memang daging merah saya sudah tidak konsumsi lagi, gitu. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Jangan maklum, jangan pikun. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
langkahku. Oh, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau untuk langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap